Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat beraktivitas dan apa kabar? Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk beraktivitas hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau lebih tepatnya pada aparatur sipil negara di Provinsi Banten, yakni peningkatan etos kerja ASN yang berdaya saing global. Namun sebelum kita membahas tema kita yang menarik hari ini, kita akan saksikan bersama terlebih dahulu VT yang sudah kita siapkan. Silakan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten memiliki visi yakni Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah, serta menjalankan misi dengan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Kepegawaian Daerah mampu menciptakan sumber daya aparatur negara yang profesional, berkualitas, bermoral tinggi, dan berintegritas. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali indikator untuk meningkatkan pelayanan publik di suatu daerah. Tak terkecuali pada peningkatan sumber daya aparatur sipil negara yang kemudian yang menjadi leadernya adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Senang sekali pemirsa, di hari ini saya sudah ditemani Bapak Dr. Nana Supiana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten atau BKD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dengan cukup aktivitas yang padat merayap tapi tetap semangat ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita akan membahas soal etos kerja aparatur sipil negara. Namun sebelum kita bahas secara spesifik temanya Pak, kalau kita flashback ke tahun belakangan, di tahun 2021 kalau tidak salah, ini BKD Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dari BKN Award Pak. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya dan salam hormat, salam sehat untuk semua. Ya. Itu salah satu apresiasi ya, penghargaan bahwa BKD Banten, Provinsi Banten dalam hal ini salah satu penghargaan dari pusat bahwa kita memang concern dan fokus pada bagaimana sumber daya aparatur sipil negara di Banten yang responsif, yang berwawasan global tentu tadi, yang bisa berkompetisi dengan aparatur-aparatur yang memang bertaraf internasional. Dan tentu ini salah satu kebanggaan kita di Pemprov Banten bahwa memang sumber daya aparatur di Pemprov Banten yang mumpuni baik secara soft skill dan hard skillnya. Bahwa memang aparatur kita terus didorong untuk terus mengembangkan dirinya, baik itu otodidak, kemudian bisa dengan cara-cara belajar mandiri atau tugas belajar. Itu bagian dari kita coba terus mengembangkan kompetensi teman-teman aparatur. Jadi memang BKD memberikan kesempatan seluas-luasnya sehingga kita dapat postur atau performance aparatur sipil negara yang bertaraf internasional ya. Tentu ini memang butuh aparatur yang punya karakteristik tersendiri. Apa itu karakteristiknya? Ya. Karakteristik yang pembelajar. Jadi organisasinya juga terus berkembang dinamis, tentu harus berbanding lurus dengan aparatur yang pembelajar. Itu yang diharapkan. Jadi sehingga responsif dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi dengan moto berakhlak. Jadi punya nilai-nilai value yang di atas rata-rata standar lah. Sehingga kita harapkan orientasi publik pelayanannya menjadi lebih paripurna dan kesejahteraannya lebih kita percepat kesejahteraan untuk rakyat Banten, masyarakat Banten khususnya. Begitu mungkin. Baik, ini menarik Pak Kaban. Bicara soal karakteristik bahwa tadi Pak Presiden juga sudah menyebutkan yang berakhlakul karimah. Ini ada kaitannya dengan karakteristik Provinsi Banten yang religius. Betul. Betul ya Pak? Apakah kemudian ditanamkan juga dalam diri para ASN? Ya. Karakter building ini memang atau tadi di awal
kita coba fokus pada etos ya, etos kerja. Ya. Dengan dinamika pelayanan yang memang tidak bisa ditawar lagi. Pelayanan tidak hanya sekedar ala kadarnya atau apa adanya, tetapi itu masyarakat Banten sudah sangat pintar, sudah sangat memahami bagaimana kolaborasi antara government, pemerintah daerah, khususnya Banten, dengan perannya terhadap kualitas pelayanan publiknya. Jadi kualitas adalah sesuatu hal yang keniscayaan, yaitu satu kewajiban. Maka konsep atau postur ASN yang berstandar internasional itu adalah memang bukan memang hanya target ya. Tapi yang kita harapkan adalah kualitas dari pelayanan itu tentu berbanding lurus dengan kualitas aparaturnya. Aparatur yang tadi yang saya sebut itu responsif dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Nah, moto yang tadi yang dimaksud dengan moto berakhlak yang dicanangkan oleh Presiden melalui Kemenpan RB dan BKN itu moto yang bagian dari motivasi supaya ASN punya etos kerja yang tinggi, tekad yang kuat, karakteristik yang kuat, watak yang memang watak melayani selain mengatur. Jadi ada dua sisi yang memang melekat di aparatur itu, melayani dan mengatur. Tentu dengan semua instrumen peraturan perundang-undangan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara soal tadi Pak Kaban sudah menyinggung soal pelayanan publik, lalu ASN yang ada motivasi untuk terus belajar dan memberikan pelayanan yang baik. Ini tentu berkaitan juga dengan inputnya. Nah, ini bagaimana Pak kemudian BKD Provinsi Banten untuk menerapkan perekrutan aparatur sipil negara yang transparan? Baik, memang itu satu titik poin penting memang. Metodologi rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan tentu berkualitas ya. Karena bagaimanapun model perencanaan pengadaan pegawainya atau yang kita sebut dengan rekrutmen aparatur sipil negara tentu memenuhi standar-standar. Dan itu sudah sangat clear di aturan perundangan bahwa syarat ketentuan profesionalisme jabatan-jabatan fungsional yang memang pendekatan kita standar-standar itu tentu akan berpengaruh terhadap kualitas atau penampilan dari seorang aparatur sipil negara. Kalau itu sistem rekrutmennya sudah bermasalah dari sisi kualitas, dari standar kualitas, dan itu blueprintnya memang sudah ada di peraturan perundangan itu. Setiap aparatur sipil negara mempunyai standar-standar yang khusus ya, sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita bisa jaga model teknologi informasi yang kita miliki bisa mampu mendeteksi, mengawal bagaimana metodologi itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menggunakan teknologi digital, sistem teknologi informasi sebagai bagian dari kita menjaga akuntabilitas. Nah, tentu ini menjadi hal yang concern karena akan goals-nya akan dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat bahwa memang aparatur sipil negara Pemprov Banten berkualitas sesuai standar-standar dan tidak melanggar aturan. Dan saya pastikan semua model rekrutmen hari ini bersama Kemenpan RB, BKN dan kita BKD sebagai bagian tak terpisahkan dari bagian dari tim seleksi itu dijamin transparansinya, akuntabilitasnya dan tentu hasilnya yang berkualitas. Seperti itu. Oke, ini artinya penekanan terhadap inputnya juga ini sudah diperhitungkan secara matang ya Pak Kaban. Nah, sejauh ini Pak, ketika misalnya Pak Kaban mendapati para aparatur sipil negara yang mungkin oknum ASN yang mungkin pelanggar nih Pak, apakah ada sanksi-sanksi tertentu yang diterapkan oleh BKD? Ya, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah 94 tentang disiplin, sudah sangat jelas ya pelanggaran bagi ada oknum-oknum, dalam tanda petik oknum, dan masyarakat Banten khususnya baik di kabupaten kota pastikan informasi itu
sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. BKD Pemprov Banten siap buka 24 jam apabila ada ditemukan memang yang praktek-praktek itulah, praktek percaloan, kemudian ada di dalamnya juga menawarkan bisa PNS langsung tanpa melalui tes, itu jangan dipercaya dan pastikan sumbernya siapa yang menjadi sumber masyarakat Banten ya. Nah, BKD siap di depan dan memberikan kesempatan 24 jam apabila ada hal-hal yang pelanggaran gitu ya. Jadi kalau ada yang menamakan diri aparatur sipil, apa PNS atau itu P3K yang melanggar dan tentu menjadi bagian turut serta gitu ya, melakukan pelanggaran soal pengadaan pegawai dengan cara-cara yang tidak sah, BKD siap membantu masyarakat dan memberikan informasi sejelas-jelasnya sehingga tidak ada lagi korban penawaran percaloan. Nah, BKD tentu salah satu bagian yang terdepan akan menindak kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran seperti itu. Oke, baik Pak Kaban, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda kita juga akan mengupas tuntas bagaimana kemudian strategi Pak Kaban dan juga BKD Provinsi Banten untuk kemudian meningkatkan ya sumber daya manusia aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya saingnya, berdaya saing global. Tetap bersama kami pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam membahas peningkatan etos kerja ASN yang berdaya saing global. Saya juga masih ditemani Bapak Dr. Nana Supiana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten. Tadi sudah dijelaskan bahwa ASN Banten ini punya karakter katanya dan juga berakhlakul karimah, berakhlak seperti yang kemudian menjadi imbauan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kemudian diterapkan di Provinsi Banten yang juga punya karakter yang religius begitu. Tentunya kita berharap bahwa pelayanan aparatur sipil negara atau pelayanan publik ini bisa semakin meningkat. Nah, Bapak, kita akan kupas tuntas bersama dengan Pak Kaban bagaimana nih strategi-strategi yang kemudian diterapkan manajemennya di BKD Provinsi Banten untuk kemudian meningkatkan SDM aparatur sipil negara yang berdaya saing, Pak. Strategi yang coba kita bangun dengan teman-teman kepala OPD bahwa memang di situ ada kewajiban ya, ada kewajiban bersama. BKD sebagai leadingnya tentu terus melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang bisa sinergi antara organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten, bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari organisasi apa yang kita sebut dengan Pemprov Banten. Dan BKD tentu nggak bisa berdiri sendiri. Di dalamnya ada kewajiban-kewajiban teman-teman kepala perangkat daerah untuk melakukan pembinaan, apakah itu disiplinnya, pengembangan karirnya, pola karir mereka. Nah, itu tentu butuh sinergisitas, harmonisasi antara BKD dengan teman-teman kepala perangkat daerah. Nah, BKD tentu punya konsep dan strategi yang ini sangat penting buat teman-teman, baik itu yang jabatan fungsional atau jabatan administrasi, mereka punya peluang yang sama untuk mengembangkan itu. Maka tadi didorong strategi mengembangkan dirinya dengan bisa itu belajar mandiri, kemudian kita lakukan diklat-diklat, kemudian kita lakukan kerjasama atau magang di tempat-tempat yang memang lebih mapan dan lebih kebutuhannya lebih memang kebutuhan kita ya, sesuai dengan konteks daerah Provinsi Banten tentu. Nah, saya sering berdiskusi juga dengan teman-teman perangkat daerah untuk mengembangkan aparatur yang kompetitor yang berorientasi pada pelayanan publik dan berstandar internasional. Maka terus dorong teman-teman untuk mengembangkan diri, kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi aparatur yang pembelajar tadi. Karena itu bisa merespon kebutuhan. Dengan terus belajar, kita mungkin menganggap Banten lebih hebat dibanding lain. Tapi begitu kita coba cek keluar, ternyata mungkin kita masih banyak ketinggalan. Maka
banyak metode-metode yang coba kita kembangkan, tidak hanya saja mandiri, tapi kita juga kerjasama. Bisa dengan perguruan tinggi, Ya. bisa juga dengan dunia usaha, sehingga kita juga bisa mendapatkan aparatur yang punya jiwa entrepreneurship, tidak hanya sekedar terjebak pada hal-hal teknis, kreatif, inovatif. Tentu ini kan butuh dorongan-dorongan, motivasi yang kuat, etos yang kuat dalam hal pelayanan dan belajar. Dan terus belajar, nggak boleh berhenti untuk belajar. Karena itu bisa merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan menjadi aparatur yang profesional tentu. Nah, titik beratnya itu. Jadi strategi kita coba dorong proses-proses itu sehingga aparatur itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya, untuk terus mengembangkan dirinya. Karena mengembangkan diri itu salah satu respon kita. Mereka bisa menjadi mempunyai semacam studi komparatif ya, membandingkan apa yang sudah kita lakukan tuh sudah lebih bagus nggak sih dengan teman-teman kita di daerah provinsi lain gitu ya. Nah, dengan melakukan studi komparatif, dengan kerjasama dengan akademisi, dengan perguruan tinggi, itu menjadi salah satu strategi kita. Seperti itu. Oke, ini peningkatan baik soft skill maupun hard skill juga didorong ya Pak Kaban ya? Yeah. Oke. Nah, ini berkaitan juga dengan perkembangan era teknologi Pak. Apakah kemudian BKD Provinsi Banten juga ini sudah menerapkan digitalisasi dan juga teknologi dalam pelayanan publik? Ya, tentu itu bagian dari prioritas. BKD sudah membangun instrumen-instrumen teknologi informasi, pelayanan-pelayanan dasar ya. Kita inginkan yang misalnya pelayanan soal pensiun yang otomatis, kenaikan pangkat yang otomatis, kemudian kenaikan gaji berkala, hal-hal yang teknis lah ya. Itu sudah ada bangunan teknologinya. Termasuk di dalamnya teknologi ini kita bangun untuk bisa mensimulasikan, mentransaksikan semua pelayanan kaitan dengan kepegawaian yang tadi saya sebut tadi, termasuk di dalam mengecek kehadiran, kedisiplinan soal kehadiran, kemudian kaitan dengan sasaran kinerja pegawainya. Itu kita sudah siapkan bangunannya, instrumen berupa yang kita sebut dengan sistem aplikasi Simasten. Bahkan Simasten diharapkan tidak hanya sekedar pelayanan-pelayanan teknis saja, memberikan kesempatan untuk para pegawai itu punya pola karir dan peta jalan karir yang bisa dipastikan transparan dan akuntabel. Karena kita membangun sistem informasi ini, di dalamnya terdapat apa yang kita sebut dengan sistem merit. Ya, merit system ini bagian juga yang kita digitalisasi. Jadi di situ dipastikan semua informasi data soal kompetensi pegawai semua terdokumentasikan dengan baik. Sehingga kalau kita butuh sesuatu soal promosi, soal rotasi, soal mutasi pegawai, semua database kaitan informasi satu pegawai kita sangat dapat sangat detail gitu ya. Sehingga nanti teman-teman PNS yang memang sudah saatnya didorong untuk promosi misalnya, kita akan pastikan bahwa itu sudah masuk pada aturan peraturan perundangan yang kita bangun sistemnya berupa digitalisasi itu. Jadi kita bisa dapat cepat informasi ketika satu jabatan itu kita butuhkan, kita membutuhkan kriteria-kriteria pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan itu. Sasaran kompetensi jabatan ya. Nah, data itu yang kita miliki, digitalisasi itu memberikan informasi yang cukup. Misalnya satu jabatan itu begitu kita simulasikan sistemnya, terdapat ada nominatif 10 orang untuk menduduki jabatan itu yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, sistem akan membaca itu dan menyajikan data itu. Berapa sih yang memenuhi kompetensi dalam satu jabatan itu, syarat ketentuannya, dan itu memudahkan kita untuk mengambil keputusan.
lebih fair karena memang pakai sistem merit, Ya. ya kan? Tidak ada yang dirugikan. Nanti akan ditentukan oleh apa yang kita sebut dengan tim penilai akhir. Nominatifnya ada dan kita akan evaluasi sesuai dengan ketentuan berupa tim penilai akhir. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan coba kita bangun si Master ini salah satu solusi memberikan menu-menu, memberikan data-data yang lebih akurat dan presisi sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke, sudah ada datanya ya, by Sudah name, datanya. by datanya sudah Betul. lengkap begitu ya. Oke, terkait dengan peningkatan etos kerja yang berdaya saing global Pak, saat ini apa kemudian yang masih perlu dibenahi oleh BKD Provinsi Banten? Ya, teman-teman aparatur tentu semangat kerjanya itu, kalau saya sih lebih melihat di soft skill-nya ya. Jadi pada saat teman-teman punya motivasi yang tinggi bahwa ini adalah pengabdian terhadap bangsa dan negara, Ya. tentu ini menjadi salah satu hal yang besar buat teman-teman PNS dalam soal pengabdian kepada bangsa negaranya. Jadi starting point-nya adalah bagaimana teman-teman nawaitu berangkat dari rumah. Siap. Mau bekerja pengabdian sebagai aparatur kepada bangsa dan negara yang memang sudah menjadi pilihan, menjadi aparatur yang profesional, ya, yang punya watak, punya karakteristik memang melayani, yang responsif tadi. Nah tentu memang ini dibutuhkan instrumen atau variabel-variabel yang mendukung itu. Maka di situ peran kompetensi yang apa yang kita sebut dengan soft skill menjadi yang penting sekali di situ. Ya. Jadi teman-teman tidak terjebak pada rutinitas teknis yang kemudian juga akhirnya demotivasi. Tidak punya motivasi besar bagaimana bahwa dampak pelayanan yang kita lakukan terhadap masyarakat itu adalah bagian tak terpisahkan dari bagaimana mensejahterakan masyarakat Banten. Jadi etos kerja itu adalah sesuatu yang menjadi wajib buat teman-teman. Sehingga pelayanan publik itu menjadi lebih paripurna dan masyarakat merasakan betul kehadiran negara di situ. Kehadiran negara itu diwakili oleh aparatur melalui pemerintah Pemprov Banten. Nah, sehingga etos kerja itu menjadi sesuatu keniscayaan, sesuatu yang memang wajib menjadi komitmen teman-teman PNS. Hanya saja etos kerja itu memang perlu variabel-variabel instrumen yang mendukungnya. Maka dari itu mungkin konsep pribadi, manajemen pribadi menjadi penting. Dan saya sih lebih mencoba mengimplementasikan ya manajemen komunikasi lebih efektif dibandingkan manajemen instruksional. Ya. Jadi intens lah forum diskusinya sehingga kompetensi-kompetensi teman-teman yang bersifat soft skill itu meningkat sekali gitu ya. Karena hal teknis akan ngikutin. Kalau karakteristiknya, etikanya, attitude-nya dapat, etos kerjanya akan dapat. Karena mereka akan punya semangat yang luar biasa. Ya. Variabel itu ternyata penting dari sekedar hanya kita menargetkan hard skill-nya saja gitu ya. Justru ini pengaruhnya besar sekali terhadap motivasi teman-teman. Seperti itu. Oke, baik. Kalau ada yang indisipliner Pak, langsung ditegur apa langsung diberikan sanksi oleh Pak Kaban? Ya, kalau indisipliner itu sesuai dengan aturan peraturan Ya. perundangannya PP 94 itu perubahan dari 53 2010 melekat terhadap atasnya langsung. Ya. Jadi ada mekanisme prosedural. Indisipliner itu adalah tanggung jawab atasannya langsung. Nah, ketika atasan langsung bisa menindak ketika ada pelanggaran disiplin, atau apakah itu kehadiran, soal kinerja yang tidak tercapai targetnya, atasnya langsung punya kewajiban pertama. Nah, kemudian apabila itu tidak dilakukan, maka atasannya langsung akan kena sanksi yang sama. Itu semangatnya, semangat kebersamaan, soal spirit tim ya. Bahwa disiplin itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Punya kewajiban atasannya untuk menegur dari soal yang ringan, sedang, dan berat. Nanti ketika itu masuk pada persoalan disiplin yang sangat berat, sesuai dengan amanat undang-undangnya dapat dibentuk tim.
yang kita sebut dengan unsur pengawasan, unsur atasan langsung, dan unsur kepegawaian. Kita akan tindak secara terukur ya tentu ya, dengan prosedur dan mekanisme yang benar tentu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kaban sudah membersamai kita ya di hari ini. Tentunya kita berharap bahwa kinerja ASN di Provinsi Banten semakin meningkat dan juga bisa berdaya saing global. Terakhir Pak Kaban, apa yang disampaikan melalui tema bahasan kita yang sudah disampaikan tadi? Saya ingin mengajak teman-teman aparatur sipil negara, apakah itu teman-teman PNS atau P3K yang kita kenal itu, kualitas pelayanan itu suatu kewajiban, sehingga orientasi pelayanan yang kemudian menjadikan masyarakat Banten lebih sejahtera adalah target kita Pemprov Banten, sehingga aparatur sipil negara yang punya performa yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan adalah sesuatu yang menjadi wajib buat Pemprov Banten, sehingga kita punya postur aparatur sipil negara yang yang produktivitasnya tinggi, yang kinerjanya baik, yang responsif terhadap persoalan-persoalan Pemprov Banten, persoalan-persoalan masyarakat Banten, sehingga kita dapatkan target Banten yang lebih sejahtera, Banten yang lebih berakhlak, dan itu menjadi target kita bersama sehingga kita bisa lebih sejahtera lagi. Amin. Seperti itu. Amin. Terima kasih banyak Pak Kaban, Bapak Dr. Nana Supiana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten. Tentu harapan-harapannya kita aminkan dan semoga ini tercapai, membentuk ASN yang dengan etos kerja yang sangat tinggi dan juga berdaya saing tentunya untuk menciptakan Provinsi Banten yang lebih maju dan juga berdaya saing kembali. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan membahas tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.